Shalom saudara, senang sekali kita bisa bersama-sama di Wolonggong ini ya. Kita boleh beribadah walaupun tempat yang berbeda. Saudara, mari kita tinggikan nama Tuhan. Kita tahu betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan kata-kata pun kita tidak cukup. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan hati yang penuh. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah rayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Kami tinggikan dalam ya, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan. Walaupun tempat kami berbeda, tetapi kami percaya dan yakin ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami persembahkan ibadah kami pada siang hari dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati. Bahkan kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau. Pujian kami, penyembahan kami, bahkan sebentar firman yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Doni ya Tuhan. Engkau sendiri akan mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali, haleluya, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Tahu saudara, tidak terukur kasih Tuhan. Begitu dalamnya, tingginya, tidak bisa kita ukur. Haleluya. Mari kita terus bersemangat puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan, bertepuk tangan. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajak perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin, 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 amin. Mari sebentar kita akan mendengar firman-Nya. Siapkan hati kita semua. Amin. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita hampiri Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri bisa melawat dan melawat hidup kita. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti, lebih tahu, amin, cara
membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu benar cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu. This is your time Lord, untuk berbicara dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang mendengar, dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan kami. Sekali lagi berkati Pastor Doni yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hikmat, marifat yang datang dari Tuhan, dan bahkan yang memakai setiap lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas siang hari ini Tuhan. Kami percaya kebaktian GKI Penuai Walonggong Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang menguduskan Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bukan karena kegagahan kami, kebiasaan kami semua, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Di minggu sebelumnya kita belajar mengenai hal berdoa dari Bapak Petrus Haryono. Pada hari ini saya akan berbicara tentang konteks berdoa. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai doa sedikit karena masih banyak rahasia yang tersembunyi dari kita sampai Tuhan ingin mendapatkan pewahyuan mengenai berdoa. Kenapa jadi hal yang sangat penting? Karena doa ini banyak versi, banyak format, banyak cerita. Apakah makin banyak berdoa orang akan makin kudus,
apakah makin banyak berdoa kita akan mengalami banyak mukjizat. Sebelum itu mari kita buka dan belajar dari Matius 6. Dikatakan hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Di ayat ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam Matius 6 ini, kita belajar mengenai hal berdoa. Ini pertanyaan dari semua banyak murid-murid Tuhan kepada gurunya. Semua murid tanya kepada kepada Tuhan terhadap guru-gurunya tentang, guru ajari kami untuk berdoa. Kita harus tahu bahwa doa itu adalah esensi dari kehidupan rohani, esensi dari kehidupan pribadi kita untuk kita sebagai orang Kristen, dan kita harus berdoa. Dan percaya bahwa saya membagikan format doa ini atau tentang konteks dalam berdoa di minggu ini Bapak Ibu. Di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4 diceritakan bahwa di ayat pertama itu bicara tentang hati. Kalau kita baca di ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Di ayat 5 ini dinyatakan bagaimana mengenai motivasi kita berdoa. Ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sebetulnya cara doa ini bukan satu hal yang dapat dibuka secara umum. Setiap kita, saudara-saudara, punya cara yang berbeda-beda untuk kita berdoa. Jadi kita sebagai orang Kristen mempunyai cara berdoa itu bebas. Tempatnya pun bebas. Dan ada orang yang berdoa di atas ranjang, ada juga orang yang berdoa di dalam mobil, ada orang yang berdoa di meja makan, atau di tempat kerja. Tiap orang mempunyai tempatnya sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi temukanlah tempat yang nyaman untuk kita bisa berdoa. Doa yang penting itu dari hati kita dan motivasi yang benar di mata Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya itu akan dikabulkannya. Jadi di dalam doa kita tidak usah kaitkan dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang bertele-tele. Jawabannya, apakah doa terkait dengan kata-kata? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Di ayat 8 dinyatakan seperti ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perbuat sebelum kamu meminta kepadanya. Waktu kita berdoa, kita harus mengerti, yang berubah itu kitanya. Kalau Tuhan nggak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita bisa lihat bahwa orang berdoa merubah cara pandangnya, wawasannya, cara berpikirnya. Kerohanian itu akan berubah Bapak Ibu. Karena perubahan itu pelan-pelan pada waktu dalam kita menyembah Tuhan ada dibuat untuk menjadi sama seperti yang disembah. Di situ dikatakan dibuat menjadi sama seperti yang Anda sembah. Jadi waktu saudara berdoa, menyembah dibuat sama seperti konsepnya seperti konsepnya Tuhan. Waktu frekuensi Bapak Ibu dan Tuhan sama,
dan jawaban itu akan datang. Jadi waktu kita menyembah, waktu kita berdoa dengan frekuensi yang sama dari Tuhan, dan kita tahu bahwa kita berdoa menurut frekuensinya Tuhan, dan jawaban itu akan pasti datang, Bapak Ibu. Nah, Tuhan, kita tahu Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Waktu kita berdoa, kita yang akan diubahkannya. Kita yang akan diubahkannya. Jadi kesalahan banyak orang berpikir bahwa kita berdoa, Tuhan diubah oleh doa kita. Tuhan gak bisa dirubah oleh doa kita. Tetapi waktu kita berdoa, kita yang diubah oleh Tuhan. Jadi orang yang tidak berdoa tidak akan berubah. Dan kita harus tahu, kecenderungan manusia jasmani itu akan menjadi semakin lama akan semakin buruk. Jadi kita tahu ya bahwa manusia jasmani semakin umur bertambah, kecenderungannya akan semakin menurun. Jasmaninya akan semakin memburuk, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sebagai manusia jasmani, semakin lama akan semakin turun, semakin lama akan semakin lemah. Kalau tubuh kita mengalami penurunan, maka jiwa kita juga akan mengalami penurunan, dan kita tidak akan dibangun dan akan mengikuti penurunan itu. Jadi waktu kita berdoa, kiranya yang berubah, masalah nggak pernah lebih besar, masalah nggak pernah lebih kecil. Tapi waktu kita berdoa, kita berubah menjadi lebih besar. Kita selalu berpikir, masalahnya kok besar banget ya. Bukan masalahnya yang besar, Bapak Ibu, tetapi tergantung dari kitanya. Kalau kita berdoa, bisa menghandle masalah itu. Kalau kita berdoa, kita akan semakin lebih besar dari masalah itu. Dan masalahnya tetap sama, Bapak Ibu. Masalahnya yang tadi saya bilang, tidak akan semakin lebih besar atau tidak akan semakin lebih kecil. Tetapi kalau kita berdoa, kitanya akan semakin lebih besar dan kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mampu menghandle masalah itu. Masalahnya nggak lebih besar, masalahnya nggak lebih kecil. Krisis di mana-mana kekuatannya segitu saja. Krisis di mana-mana kekuatannya ya nggak lebih besar, ya segitu aja, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 9 sampai 12 dinyatakan di dalam Matius ini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi format berdoa di dalam saya pernah baca buku Billy Graham pernah bilang seperti ini. Di dalam doa, kalau orang berdoa 10 menit, maka 8 menit pertama adalah 8 menit untuk mengagungkan Tuhan. 1 menit untuk mengemukakan kebutuhan kita atau memberikan apa yang kita butuhkan untuk Tuhan dalam 1 menit. 1 menit terakhir itu berdoa untuk penutup adalah memuliakan Tuhan. Jadi alias kita mengagungkan Tuhan itu 90%-nya. Jadi di dalam buku Billy Graham ini dinyatakan bahwa 10 menit pertama, 8 menit pertama itu kita harus mengagungkan Tuhan. Dan 1 menit kita meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Dan 1 menit terakhir kita memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa melihat untuk mengagungkan Tuhan itu 90%, 10%-nya untuk meminta. Karena itu adalah format dari doa. 10 menit untuk makna 90%-nya adalah untuk mengagungkan, Bapak Ibu. Jadi worship, penyembahan itu sangat penting di dalam konsep berdoa. Berdoa itu ya mudah saja gitu. Yang pertama itu itu kita harus mengagungkan Tuhan. Kita menceritakan kebutuhan kita, yang tadi kita menutupnya dengan pengagungan lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat konteksnya di dalam Alkitab, kalau kita lihat ya di ayat yang ke-9 sampai ke-12 ini dinyatakan, Bapa kami yang di surga, sampai berikan kami makanan kami yang secukupnya. Jadi format doa yang ada di dalam Alkitab ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan bilang kalau kita mau berdoa, formatnya adalah mengagungkan Tuhan, nyatakan kebutuhan Bapak Ibu, dan agungkan Tuhan lagi. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu
pergumulan kita. Tuhan sudah tahu permasalahan hidup kita. Dan selebihnya kita harus mengagungkan Dia, kita harus mempermuliakan Dia di dalam setiap doa kita. Mari kita lihat kata secukupnya di dalam Roma 12 ayat 3 itu. Di 3 dinyatakan seperti ini. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Di dalam Roma 12 ayat 3 ini dinyatakan, perhatikan baik-baik bagaimana kita meminta. Kalau kita berdoa untuk berdasarkan kapasitas iman kita, berdoa jangan melampaui ukuran iman. Berdoa itu untuk mengagungkan supaya tidak melampaui ukuran iman. Maka untuk konsep ini sesuai dengan kita baca di dalam Roma 12 ayat 3 ini, kita harus meminta dengan yang secukupnya. Supaya Allah menjadi lebih besar dan kita akan semakin lebih kecil. Perhatikan baik-baik dalam suatu kebutuhan doa, Bapak Ibu harus bisa bedakan mana yang untuk kebutuhan pribadi, mana yang untuk kebutuhan korporat atau orang banyak. Contohnya untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan Indonesia, untuk kita yang ada di sini, teman-teman kita, saudara kita, family kita, untuk meminta secara pribadi. Alkitab selalu mengajar yang levelnya cukup. Jadi biasakanlah untuk meminta hal yang pribadi, yang bersifat pribadi, itu ada level yang kita taruh di level yang paling rendah. Kenapa? Untuk membangun karakter kita, untuk membangun kehidupan kita. Orang yang berdoa yang besar untuk pribadinya, itu akan mengorbankan karakternya. Orang yang meminta besar untuk pribadinya, dia akan mengorbankan karakternya dia. Dia akan mengorbankan karakter yang ada di dalam dirinya. Karena kalau yang dari Tuhan itu berlimpah. Tetapi kalau yang dari kita untuk ke Tuhan, mintalah yang secukupnya Bapak Ibu. Karena hamba Tuhan berdoa, berkatilah anakmu berlimpah-limpah, berkatilah sidang jemaatmu berlimpah-limpah. Itu datangnya dari Tuhan. Karena kita perantara untuk meminta berkat dari Tuhan yang datangnya berlimpah-limpah dari Tuhan. Tetapi pribadi yang kita minta dari Tuhan, mintalah dengan yang secukupnya. Karena kita sedang menjadi perantara berkat Tuhan kepada umat manusia, atau berkat Tuhan kepada sidang jemaat, berkat Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian yang sedang menonton YouTube ini. Bapak, kami percaya bahwa kita bisa melihat bahwa kita meminta kepada Tuhan itu bicara tentang kata cukup. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah seperti doa Yabes. Karena itu benar, karena damai sejahtera itu cuma datangnya daripada Tuhan. Damai sejahtera itu cuma datangnya daripada Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, karena Dia memberikan damai sejahtera yang penuh sukacita yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita meminta hal yang jasmani atau materi yang untuk kepentingan kita, minta yang cukup Bapak Ibu. Minta yang cukup. Karena Daud selalu diberikan kelimpahan, karena dia selalu minta yang cukup. Coba Bapak Ibu perhatikan, kenapa Daud diberkati Tuhan, kenapa Daud diberikan hal yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupannya, diberikan berkat yang begitu luar biasa. Karena Daud tahu bahwa dia meminta kepada Tuhan hal yang cukup, tapi Tuhan memberikan hal yang berlimpah di dalam setiap kehidupan dia. Kalau kita meminta kepada Tuhan yang cukup, kita akan semakin kecil, Tuhan akan semakin besar. Konteksnya kembali, hatinya harus benar, hati kita harus benar. Maka penting kalau kita berdoa, itu kita harus mengagungkan Tuhan Bapak Ibu. Tiap hari kita harus membawa pengagungan itu kepada Tuhan di hati kita. Mari kita lihat bagaimana kalau berdoa itu lebih efektif. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita dilihat bahwa di Yakobus 5 ayat 16 ini, yang pertama, syarat yang pertama, supaya orang itu penuh dengan kuasa, pertama kita harus benar, hidup kita harus benar. Yang kedua, percaya dan yakin. Yakin dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata energio atau energi, Bapak Ibu. Energio atau energi yang kita keluarkan. Yang ketiga, didoakan. Kalau kita lihat di ayat 17 dikatakan dengan sungguh-sungguh untuk seorang bisa berdoa secara efektif. Kalau cara berdoa kita untuk merubah diri kita, maka kita tidak akan lagi berdoa untuk mendapatkan jawaban. Karena itu sangat penting. Kita berdoa supaya kita berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Kekudusan jauh lebih penting daripada urapan, Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa di Yakobus 5 ayat 16 dan 17 ini sebagai doa untuk sebagai kita untuk bisa lebih efektif. Yang pertama, syaratnya hidup kita harus benar. Yang kedua, percaya dan yakin bahwa setiap apa yang kita doakan, percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Yang ketiga, didoakan dengan sungguh-sungguh supaya efektif doa kita lebih efektif dan lebih terlihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita harus lihat bahwa di Yakobus 5 ayat 16 ini menyatakan setiap kita harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kekudusan jauh lebih penting ketimbang yang namanya keberhasilan, Bapak Ibu. Itu jauh lebih penting, karena kalau kita kudus, kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, Tuhan akan sertai. Dan kita bisa lihat bahwa apabila kehidupan kita dalam posisi yang benar, kalau kita mempunyai aktivitas yang lebih besar sekalipun, karena efektif berdoa sangat ditentukan dari pilihan kehidupan kita. Doa berbicara tentang jeritan hati kita, yaitu dengan yakin atau energio dalam bahasa Yunaninya, mengeluarkan energi. Karena apa? Kalau kita berdoa dengan berseru-seru bahwa kita menyatakan segenap hati kita dengan mengeluarkan energi yang ada di dalam kita, bahwa dengan kita bisa lihat bahwa yang kedua, dengan yakin kita doakan dan kita akan bisa lihat bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berdoa harus berdasarkan firman, landasan dasarnya harus firman, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat bahwa efektif doa atau prinsip-prinsip doa yang kita lakukan, kita harus sesuai dengan yang namanya firman Tuhan. Karena setiap kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan dan harus didasarkan dengan rasa cukup. Karena permintaan yang berdasarkan pribadi harus dinyatakan dengan rasa cukup, Bapak Ibu. Karena apapun yang Tuhan beri, apapun yang Tuhan kasih di dalam setiap kehidupan kita, Dia sudah mengukur kapasitas kita untuk menerima berkat yang datang daripada Dia. Karena setiap kita, anak-anak kita manusia, selalu memikirkan hal yang besar untuk meminta yang besar. Tetapi Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita dapatkan pada saat ini. Kita bisa melihat bahwa situasi dunia berubah begitu cepat, situasi dimanapun kita tinggal. Saya sedang di Australia, kita bisa melihat bahwa setiap hari, setiap minggu itu ada perubahan-perubahan yang harus kita lihat bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi berdoalah selagi kita masih punya kesempatan untuk kita berdoa. Berdoalah selagi kita masih bisa melihat dan masih bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita lemah dalam saat-saat ini, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita, setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, bahwa hal berdoa, efektif berdoa dalam bulan ini kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lakukan, Bapak Ibu. Dimanapun kita berdoa, cari tempat yang nyaman untuk kita berdoa, bahwa setiap doa kita Tuhan pasti dengar. Setiap doa kita harus bisa melihat bahwa apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang kita harus doakan. Mungkin saudara kita, teman kita, mungkin saudara kita yang ada di Indonesia sedang mengalami COVID-19 ini yang terus bergejolak hingga pada saat ini. Tetap dukung dalam doa. Kita tetap bersatu hati untuk mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih.
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala firman yang kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, ibadah telah selesai. Kita senang sekali bisa bersama-sama dengan online streaming. Ikuti terus JKI Penuai untuk setiap minggu kedua atau minggu keempat bersama-sama kita melakukan online streaming ini, karena kami percaya bahwa setiap firman, setiap berkat yang kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian menjadi kekuatan bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa, kita akhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas sore hari ini Tuhan, bahwa setiap apapun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan menjadi kekuatan. Engkau Tuhan Yesus yang mempertajam firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau Yesus yang membuka tingkap-tingkap langit. Kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu yang nyata bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat JKI Penuai yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.